Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara hari ini. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional yang merupakan ajang multi olahraga nasional utama yang dijadwalkan berlangsung dari 5 hingga 19 September 2024 mendatang. Yang akan menjadi tuan rumah adalah Aceh dan Sumatera. Ini tentunya menjadi tanggung jawab besar tidak hanya untuk Provinsi Aceh, tetapi yang terutama adalah untuk atletnya. Seperti apa saat ini kesiapan dari para atlet kita untuk menuju PON 2024, kita akan perbincangkan pemirsa bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Sudah hadir bersama saya Bapak Bahtiar Hasan yang merupakan Waketum 2 Binpres KONI Aceh. Assalamualaikum Pak Bahtiar. Ya, selamat siang. Terima kasih telah hadir di TVRI Aceh. Ya, sama-sama. Dan kemudian pemirsa juga sudah bersama saya, Din Jauhari SPD MPD yang merupakan pelatih boxing. Assalamualaikum Pak Din Jauhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Terima kasih. Dan juga pemirsa sudah bersama saya Duta Ambia yang merupakan pelatih karate. Assalamualaikum Duta Ambia. Waalaikumsalam. Dan terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon yang ada di layar kaca Anda. Anda tinggal telepon kemari dan bertanya langsung dengan narasumber yang ada di studio saat ini. Baik, kita bicara soal PON 2024 ini, tentunya ini jadi tanggung jawab besar Provinsi Aceh, begitu ya Pak Bahtiar ya. Karena selain kesiapan dari provinsi, saat ini persiapan untuk atletnya juga sedang dilakukan, begitu ya. Mungkin di awal Pak Bahtiar boleh ceritanya apa sih yang sudah dilakukan ataupun sedang dilakukan saat ini pada saat proses kesiapan atlet kita nih untuk menuju PON 2024. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwasanya KONI sudah melakukan platda dari hasil atlet tahun 2022. Poradi Sigli, masing-masing itu ada sekitar 48 cabang yang kita buat platda. Itu ada 2 kategori dalam platda yang kita lakukan. Yang pertama adalah untuk sentralisasi. Itu untuk sentralisasi kita mulai tanggal 15 Februari dengan jumlah cabang 44, jumlah atlet itu ada 292, ditambah dengan pelatih ada sekitar 70, pelatih nasional ada 8. Udah itu ada mekanis. Mekanis itu yang membuat dan kelengkapan peralatan latihan. Itu ada 14, hampir jumlahnya 392 orang. Ini adalah platda yang dilakukan sentralisasi, yang semuanya kita tanggung penginapan, makan, dan uang saku atlet. Nah, satu lagi itu ada desentralisasi. Itu mereka ini yang kita bayar adalah uang saku saja, dengan jumlah cabangnya 48 cabang. Jumlah atlet 151 ditambah dengan pelatih 51. Itu tidak ada pelatih nasional. Mereka ini yang desentralisasi bisa berlatih bersama-sama dengan atlet sentralisasi. Alhamdulillah ini sudah berjalan selama 5 bulan. Mereka ini ada latihannya di luar Aceh, beberapa cabang di Jakarta, di Bandung, termasuk cabang-cabang seperti terjun payung, itu nggak ada tempat kita, itu latihannya di Jakarta. Nah, ada juga latihan di luar Banda Aceh seperti Aceh Besar, itu ada selancar ombak yang di Lunga. Udah itu ada cabang yang cabangnya dilakukan di PD, sepatu roda, karena lapangannya, fasilitasnya itu ada. Mereka ini semua atlet dan pelatih itu sudah melakukan platda yang maksimal, sudah melakukan tes bermacam-macam untuk kesiapan. Nah, mereka ini berakhir dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada melalui Dispora ke KONI dengan angka 32 miliar. Itu semua kita penuhkan untuk platda. Karena kita siapkan, ditargetkan oleh Ketua KONI dan pemerintah Aceh
supaya kita bisa masuk di 10 besar. Kalau bercerita 10 besar, itu tentu kita harus mengkaji medali. Ya. Jadi medali emas itu harus di atas 60. Nah, kita selama PON ini biasanya yang tertinggi adalah kemarin 12 di 12. Papua ya. Oke. Jadi ini targetnya 60 ini 60. harus atletnya 4 kali lipat dari medali itu. Iya, betul. Nah, dari cabang yang kita lakukan. Nah, kebetulan atlet ini semua sudah melakukan pelada sampai tanggung jawab dari KONI itu tanggal 15 bulan Juli. Oke. Kita pindahkan, kita panggil semua Pemprov untuk kita serahkan atlet ini karena situasi kondisi dana, maka Pemprov memberikan bantuan kepada atlet-atlet untuk melakukan kelanjutan latihan. Oke, setelah Ya. pelada yang dilakukan Ya. kemudian diserahkan ke Nanti Pemprov kita juga begitu ya. monitor. Nah, Oke, baik. semua cabang itu saya pikir sudah melakukan aktivitas latihan itu. Ada yang penginapannya ditanggung sendiri oleh Pemprov masing-masing. Oke. Nah, yang kita harapkan nanti di anggaran di perubahan, insya Allah di bulan Oktober mereka ini sudah bisa bersama-sama kembali untuk melakukan latihan. Oke, baik. Saya pikir itu. Baik. Pak Bahtiar tadi disebutkan bahwa target kita adalah 10 besar Ya. ya di tahun 2024. Tentu ini jadi satu tanggung jawab yang besar juga, dan tentunya untuk mendapatkan 60 medali emas tadi itu perlu perjuangan yang besar gitu ya, di mana kita sebelumnya hanya dapat 12 emas begitu. Nah, apa catatan penting yang mungkin Pak Bahtiar bisa sampaikan di sini terhadap atlet-atlet kita untuk menjadi bahan strategi kita ke depan pada tahun 2024 untuk meraih tadi emas 60 keping emas? Memang itu kita sudah menyampaikan baik ke pelatih maupun ke Pemprov dan atlet, bahwasanya yang pertama mereka ini harus betul-betul maksimal latihan. Jangan sampai latihan ini ada masa istirahat yang begitu panjang, recovery-nya begitu panjang, jadi nol kembali. Kita mengejar di 2023 ini adalah evaluasi yang terakhir nanti di bulan Desember. Itu seluruh cabang. Kita ada 30 cabang yang di sini nantinya, PON 33 di Medan. Nah, dari 66 cabang ini, kita sudah lihat beberapa cabang itu memang sudah pernah melakukan mengikuti kejurnas. Nah, selama tahun 2023, hampir 30 cabang olahraga yang kita kirim, itu semuanya mendapatkan medali. Nah, ini salah satu evaluasi kita, bahwasanya bisa menuju ke sana. 30 cabang yang saat ini sudah mengikuti kegiatan, itu kita sudah mendapatkan 40 emas, 21 perak, 25 perunggu. Ini dari 30 cabang. 30 baru. cabang. Ada sekitar 13 cabang lagi belum ikut, karena eventnya itu di bulan Oktober nantinya. Nah, di kejurnas-kejurnas ini kita sudah dapat melihat bagaimana potensi ke depan. Ya, cabang-cabang mana. Nah, nanti kita juga di 2024, insya Allah kita sebagai BIMPRES, ini kita harus robah sistemnya nanti, strategi. Mereka ini harus melakukan latihan-latihan itu baik di luar Indonesia atau training camp di luar negeri. Atau pelatihnya kita datangkan kemari. Karena kita sebagai tuan rumah, kalau kita betul-betul tidak siap, maka kita menjadi penonton yang baik di rumah kepada sendiri orang. gitu ya. Jadi penonton di rumah sendiri. Nah, ini yang jangan sampai seperti itu ya Pak Bahtiar. Baik. Saya ke Pak Dian Johari ini. Kalau bicara soal target, tentu atlet yang berjuang di sini ya. Kita dari boxing nih. Ini boleh cerita dong nih Pak Din. Seperti apa sih sebenarnya saat ini proses kesiapan dari atlet kita, khususnya dalam cabang olahraga boxing begitu? Apalagi tadi kita di belakang sudah bicara bahwa sebelumnya kita boxing ini nggak masuk gitu dari Aceh di PON sebelumnya begitu. Boleh cerita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan apa adanya, memang tinju lagi di bawah saat dari 2008, 2012 itu prestasinya tinggi. Ada depan medali tinggi bukan perak Pak ya. Dari Abdan Betila, perak di PON, kemudian
turut dari perunggu kemudian 0, nggak sampai lewat pon. Oke. Itu mungkin kesalahan dari, mungkin kita bilang nggak bisa salah yang lain, tapi yang jelas ke depan, kita lihat ke depan, saya tinjunya harus berubah. Dari apa? Dari anak-anak sendiri. Jadi dari Pak Batiar sudah mengatakan, KONI udah banyak bantu. 5 bulan pertama udah bantu, itu di masa persiapan umum, kami siapkan anak-anak. Yang penting fisiknya umum dulu. Oke. Dalam masa-masa persiapan umum, kita akan masuk ke persiapan khusus, kita akan masuk masa prakompetisi dan kompetisi itu sendiri. Oke. Titik Untuk puncaknya tuh untuk persiapan umum dan khusus ini apa persiapannya? yang jelas kita banyak fisik genera. Oke. Yang jelas dalam mendukung olahraga fisik dalam tinju itu banyak komponen yang mendukung dia. Baik itu daya tahan, kekuatan, kecepatan, agilitas, segala macam. Ada 10 komponen yang mendukung dia. Jadi itu memang kita latihkan anak-anak kita. Jadi mereka tuh siap untuk fisik. Kemudian mentalnya mereka kita berikan motivasi rasa cinta daerahnya, rasa cinta daerah Aceh, dan memberikan mereka semangat juangnya yang tinggi. Itu udah pasti. Kemudian tinjunya yang penting mentalnya. Mental. Kemudian secara teknik dasar taktiknya itu kita buat visual, nonton ajuran tinju dan mereka. Yang jelas penting lagi dari Pak Batiar menyampaikan jam terbang. Jam terbang ya? Jam terbang itu yang sangat penting. Kalau tinju di Asia nih Thailand kan dekat sama kita. Mungkin kita bisa tryout, pindah tempat lah untuk latihan. Hanya berapa orang petinju. Mungkin target Pak Batiar 40, insya Allah dengan izin Allah, kalau kita sesuai dengan program kita akan dapat 40. Untuk sekarang kita punya berapa atlet? Atlet yang sekarang masih dikumpul 8 orang. 8 orang. Seharusnya begitu ya? 20. Harusnya 20. Tapi 8. Mungkin karena kita mengerti dengan keadaan, kemudian kemarin prestasi yang dibawa ke Jurnas hanya berapa orang yang berangkat ke Jurnas. Tidak seluruhnya berangkat. Oke. Jadi prestasi yang didapat cuma hanya 8 orang. 8 orang gitu. Kemudian kalau diberangkatkan semua mungkin banyak yang ikut ke Pelada. Oke. Macam Pak Batiar bilang, karena Pelada ke Jurnas itu motivasi anak-anak kami karena dapat bonus dari KONI. KONI memberikan bonus medali emas. Jadi mereka mengejar, ya bukan misalnya mengejar segalanya. Ada tapi motivasi tersendiri mereka begitu berjuang. ya? Iya. Jadi mereka motivasi untuk masuk Pelada dengan juara ke Jurnas sudah dapat medali. Jadi motivasi mereka tinggi. Jadi pada saat ke Jurnas tuh tidak semua berangkat. Hanya berapa kelas. Itulah kami, ya mungkin tinju hanya 8 petinju yang bisa diselesaikan karena medali di Kejurnas. Oke. Gitu. Meskipun hanya 8 petinju, tentu targetnya dengan motivasi yang kuat kita akan mencapai target begitu ya. Tapi ini tentu jadi satu perjuangan yang keras juga karena tadi kita masih di posisi bawah tadi Pak Din katakan begitu ya. Jadi apa yang dilakukan sebagai strategi ke para atlet kita untuk bisa selain motivasi tadi begitu yang kuat dari mereka? Saya tekankan mereka, kita juara itu cuma satu, latihan, dan latihan. Itu yang paling terpenting. Dan mereka, yang itu moral mereka itu harus tinggi. Yang penting lagi mereka itu mengikuti program latihan yang sudah kita siapkan. Mereka, ya ini yang jadi masalah menunya. Jadi maklum aja kalau kami di Sasana, kemudian dilepaskan ke Pemprov lepaskan ke Pencap. Alhamdulillah Pencap memberikan bantuan dari ketua kami. Jadi ya bergerak di Sasana dulu dengan bergerak dari Pencap. Jadi apa adanya memang kondisinya, tapi latihan pun ya kami lihat juga situasi anak-anak, kondisi dia dengan menu kalori yang mereka dapat. Tapi kalau KONI mengadakan TC, luar biasa menu kalorinya. Artinya ada hal yang penting di sini ya untuk diperhatikan ya untuk para atlet kita begitu ya. Artinya dari segi anggaran juga harus dicukupkan begitu ya. Karena prestasi itu mahal. Iya benar. Prestasi itu mahal. Oke, kalau murah semua orang bisa gitu ya. Kalau balik tempat tangan ke Pak Batiar, pasti berat. Baik, saya ke karate nih. Tentu hal yang sama dilakukan ya saat ini bahwa perjuangannya adalah mempersiapkan untuk mencapai target gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan? Ya, mungkin perlu saya sampaikan juga awalnya, sebenarnya saya orang yang berada di luar sistem KONI. Jadi saya orang yang berada di luar di sistem KONI. Mungkin tahun kemarin kita yang memegang Platda. Nah, kemudian saya mewakili Banda Aceh membawa tim saya dan kita meraih juara umum di Pora. Seluruh atlet kita tidak ada yang masuk ke dalam tim PON. Itu permasalahan yang mungkin KONI, pihak KONI mendewasakan diri. Ada apa sebenarnya di sini? Jadi pertandingan terakhir di Malaysia kita membawa hasil di kelas senior itu semuanya 1 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Nah itu dibiayai oleh Pemprov.
Nah, sementara hingga detik ini belum ada satupun atlet kita yang direncanakan untuk mewakili Aceh, memperkuat tim Aceh di PON. Oke. Nah, itu permasalahan berat sih sebenarnya. Kita menghasilkan prestasi terbaik di Pora, sementara hasil Pora adalah penentu. Salah satu penentu tim kita itu bisa masuk ke PON. Nah, jadi banyak yang ingin kita benahi sebenarnya di sini. Pola pembinaan dan pola seperti apa yang ingin digunakan KONI Aceh untuk menjaring tim terbaik. Kita nggak muluk-muluk. 60 medali emas itu bukan sekedar berkata simsalabim, enggak. Ya. Kita katakanlah satu cabur menyumbang satu medali emas. Dan terbukti di Papua kita hanya bisa menyumbang 12 medali emas. Bukan kita pesimis atau apa, jadi perlu kerjasama dari KONI untuk menggait potensi-potensi terbaik putra-putri Aceh. Oke. Nah, ketika ada permasalahan seperti ini, KONI selaku ketua atau induk cabur organisasi seluruh cabur bisa melihat potensi-potensi terbaik yang ada di Pemprov sebenarnya. Nah, Pak Bahtiar juga sebenarnya guru kami, dan mungkin hari ini yang kita sampaikan ini yang harus dibenahi. Oke. Artinya kita di tahun 2024 kita belum ada nih untuk cabur karate. Karate sudah ada timnya, tapi tim yang memang menjuarai Pora, tim yang memang juara umum di Pora, itu tidak masuk ke dalam dilibatkan di dalam pembinaan KONI Aceh. Jadi ya terlepas dari itu, saya tetap membina dan sampai detik ini atlet saya masih latihan. Oke, ini Pak Bahtiar mungkin bisa menjawab nih seperti apa sih sebenarnya strategi yang dilakukan kalau diceritakan oleh Bang Duta Ambia tadi bahwa ini kan tim yang sudah punya prestasi yang baik tapi tidak dilibatkan dalam pembinaan begitu. Tentunya ini kan sebenarnya jadi tanda tanya besar begitu ketika kita berharap bisa meraih 10 besar tapi yang prestasinya sudah nyata gitu tidak dilibatkan. Memang kita ini dari BIMPRES ya, terutama sekali saya selaku Ketua Platda. Tentu ini ada evaluasi. Di tahun 2023 ini memang ada beberapa atlet dan pelatih itu dengan laporan yang bermacam ragam yang kita terima. Nah, kita bisa melihat di event mereka ini mengikuti kejuaraan. Seperti apa yang disampaikan kejuaraan di Malaysia, mereka ini juga punya prestasi. Nah, mengapa dari pihak pelatih ataupun Pemprov atau yang bertanggung jawab pada cabang itu, kita kan harus melihat yang terbaik. Yang kita sumbangkan itu yang mewakili Aceh adalah atlet-atlet terbaik Aceh. Jangan sampai ada cabang yang atletnya tertinggal, yang peraih medali tidak kita ikutkan. Nah, ini perlu kita nanti akan duduk bersama untuk bagaimana supaya atlet-atlet ini bisa menghadirkan itu. Prestasinya sudah terlihat, apalagi yang mau dilihat. Ya, ini kita juga evaluasi baik pengurusnya maupun atletnya termasuk pelatih di 2024 karena itu semua nomor dan semua kelas kita harus ikut. Apa yang disampaikan juga oleh Pak Din tadi, hanya mengapa KONI bisa 8, sedangkan mereka ini sampai 20. Hampir semua cabang itu kita tidak penuh kelasnya mengambil karena situasi dana. Dana uangnya itu yang diberikan anggaran itu yang terbatas. Kalau di breakdown itu atletnya hampir sekitar 1.000 atlet itu dengan pelatih. 30 miliar itu hanya tadi angkanya sekitar 400. Berarti kan harus ada 30 lagi untuk supaya bisa dapat 800 atlet dan pelatih. Nah, ini kan setengah yang tinggal. Kita mengharapkan nantinya di 2024 memang berkewajiban. Berkewajiban Aceh itu memasukkan semua kelas, semua nomor. Baik yang dipertandingkan di Aceh maupun yang dipertandingkan di Medan. Ada suratnya sama kita. Nah, ini artinya dengan anggaran yang terbatas ada skala prioritas yang diprioritaskan oleh KONI begitu untuk cabang olahraga yang diutamakan. Memang yang saat Pelada ini kita kan melihat ada yang prioritas 1, ada yang prioritas 2, ada yang prioritas 3.
Mengapa itu terjadi desentralisasi? Itu termasuk prioritas kedua. Dari mana kita ambil prioritas itu? Sejak kita mulai lakukan Platda, itu di 2018 sampai PON, udah itu pulang PON di 2021, itu sudah tergambar atlet-atlet yang peraih medali. Nah, ini yang kita buat prioritas. Nah, prioritas itu yang di samping cabang juga atlet. Atlet itu yang kita prioritas juga berbeda. Berbeda honornya, uang sakunya berbeda. Umpamanya atlet Pak Din Johari dapat perak, hanya dapat 3 juta. Mungkin di karate yang dapat medali emas dapat 4 juta. Begitu juga pelatih. Yang tidak dapat apa-apa 2,5 juta. Nah gitu kan. Nah inilah yang prioritasnya. Jadi di segi uang sakunya. Oke, Nah, itu. artinya masih tetap permasalahan besarnya adalah anggaran di sini ya. Tapi kalau Iya. dari segi evaluasi yang dilakukan oleh KONI di sini tadi, apa yang disampaikan oleh Bang Duta Ambia tadi, artinya akan ada kesempatan juga nanti selanjutnya. Ini kan masih masih memasuki, kita masih dalam masa persiapan Iya. begitu ya. Ini mereka ini kemarin ada 2 tim yang berangkat ke Malaysia. Satu adalah dibiayai oleh KONI, satu dari pihak Pemprov. Nah, saya lihat kedua ini berhasil meraih. Ada yang cabang yang dibawa oleh KONI itu ada yang tidak berhasil, jangan dipertahankan. Ada cabang yang di sini yang dibawa oleh Pemprov yang berhasil, mengapa tidak bisa diambil? Nah, ini yang perlu, karena miskomunikasi ini yang perlu kita redam, perlu kita bersama-sama. Yang kita kedepankan atletnya Oke. yang terbaik begitu. Jangan nanti pada waktu saya mengikuti kejuaraan nggak juara, habisnya atlet yang juaranya nggak diikut. Nah ini kan jadi masalah buat Ya. kita. Mudah-mudahan di 2023 ini kan Oktober nanti kan ada Platda berikutnya. Kita akan kembali kita menyampaikan ke pimpinan, ke pengurus itu supaya bisa kita laksanakan dengan baik. Tidak ada yang ditinggalkan, yang tidak ditiri anak tirikan, ya begitu ya. Oke. Semua kita rangkul begitu, Pak. Oke, artinya ke depan ini akan ada evaluasi lebih lanjut dan kemudian dibangun komunikasi yang lebih intensif Iya. begitu ya terhadap pelatih dan juga Iya. atlet kita begitu ya. Betul, Tujuannya betul. tetap sama ya. Ini kan Iya. untuk kita bersama gitu ya. Oke, begitu ya Bang Duta Ambi ya. Mudah-mudahan nanti komunikasinya jadi lebih lancar gitu ya. Kita harap bisa. Kita harap bisa ya. Harus sih sebenarnya ya. Oke, tapi sebenarnya kalau dari segi atlet ini Bang Duta Ambi ya, untuk meraih prestasi tentu ada kiat ataupun yang didapatkan juga oleh si atlet begitu ya untuk mendapatkan prestasi terbaiknya. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh atlet kita? Jadi kita sering berkomunikasi, kita membangun komunikasi yang baik dengan atlet-atlet kita. Apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Sebenarnya simple, seperti kata Pak Din Johari, prestasi itu mahal. Prestasi itu mahal. Dan kedua, dukungan dari seluruh sektor, termasuk kampus. Umumnya atlet kita itu adalah pelajar dan mahasiswa. Oke. Nah, sementara di kanun olahraga kita itu tertulis harus diprioritaskan, harus dikhususkan TNI, Polri, PNS, pegawai swasta, BUMN, pelajar dan mahasiswa wajib atau diberikan dispensasi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan event. Nah, bahkan sekarang atlet kita selalu mengeluh, Coach, saya ada kuliah. Coach, saya ada kuliah. Nah, sementara akan bertolak belakang dengan Dengan persiapan kanun untuk kita sendiri. Oke. Nah, jadi kita ya udah kapan kalian selesai kuliah, artinya kita juga tidak bisa mengorbankan cita-cita mereka di akademik untuk di sini. Karena kenapa? Tanggungannya mereka ke orang tua. Betul. Coach, mama saya nggak kasih nih kalau nggak kuliah. Katanya suruh stop aja latihan. Itu selesai kita. Sementara kita pelatih yang memang membangun semangat, daya juang, kemampuan, konsentrasi, psikisnya bahkan, itu kita terkecohnya di situ. Ada program yang memang mengharuskan kita latihan jam 10 pagi. Kuliah sesi kedua. Nah, ini kita menjadi dilema besar sebenarnya. Memang KONI sudah memfasilitasi, Pemprov juga memfasilitasi, tapi seringnya itu gagal. Jadi gimana caranya
pakai orang dalam. Tetap harus Real. ada orang kita dalam harus baru berbicara bisa real. ini. Kita Oke. harus berbicara real. Kita tuan rumah, berbeda ketika kita bukan tuan rumah. Kita tuan rumah, berarti kita adalah pejuang di daerah sendiri. Ya. Nah, contoh kalau kita tarik ke nilai historis, kenapa Aceh nggak pernah kalah? Karena kita di zaman penjajahan, karena kita mempertahankan daerah kita. Jadi PON ini adalah harga diri Aceh sebenarnya. Dan ini semua sektor harusnya mendukung penuh. Artinya sebenarnya support system ini tidak terbangun di Provinsi Aceh Belum begitu. maksimal. Padahal kita sudah punya kanun ya. Iya, Artinya sosialisasi terkait kanun ini juga masih Kecil. ditandatangani. masih kecil sekali. Jadi mungkin saya berani jamin adik-adik mahasiswa yang di FK olahraga juga tidak sering mengkaji. Permasalahan kenapa? Isu olahraga adalah isu yang paling terpinggirkan. Isu yang paling terpinggir, tidak seperti kita di Aceh ini politik, luar biasa. Ya. Top headline dari setiap seluruh kabar berita atau berita apapun itu pasti politik. Nah, kemudian lagi olahraga memberi dampak besar, dampak positif terhadap pembangunan suatu bangsa, termasuk daerah. Dialog yang sering dilakukan itu kecil sekali. Oke. Dan TVRI bisa membuat seperti ini sebenarnya luar biasa untuk mengadakan dialog-dialog terkait olahraga kesiapan PON. Karena apabila tidak ada tim pemantau dari belakang, olahraga ini akan terus berjalan seperti air. Oke. Jadi tidak ada batas. Siapa sih yang bisa kontrol? Siapa sih yang bisa memantau? Justru ketika itu dipantau harusnya Riak-riak di olahraganya dalamnya juga akan bisa lebih dilihat. ganas. Oke. Aceh akan menjadi lebih ganas seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana nantinya support system itu bisa Ya. terbangun dengan baik untuk mendukung, apalagi ini 2024 sudah sangat dekat sekali, Betul. begitu Ya. ya. Jadi Betul. kesiapannya itu memang harus benar-benar digencar begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, dan pemirsa kami akan kembali dalam dialog Aceh Bicara setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya,
Ya, pemirsa, kami kembali di Aceh Bicara dan kami mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon yang ada di layar kaca Anda. Anda bisa langsung telepon dan bertanya langsung kepada narasumber kita yang ada di studio. Baik, saya ke Pak Din ini. Tadi sempat disinggung oleh Bang Duta bahwa paradigma di masyarakat, ya, meskipun kita sudah punya kanun, masih terpinggirkan masalah olahraga ini, sehingga mungkin tidak begitu mensupport ketika para atlet kita ini harus berlatih secara keras gitu ya, dengan waktunya begitu ya, dan lain sebagainya begitu. Nah, apa sih yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah, karena kan kebetulan di sini tidak hadir pemerintah ya, tidak bisa langsung, mudah-mudahan pemerintah nanti bisa melihat dan mendengar atau nanti akan tersampaikan dari TVRI begitu ya, agar ini bisa lebih disosialisasikan kepada semua pihak, agar karena tujuannya tetap 2024 ini nggak main-main, tinggal hitungan berapa bulan lagi begitu. Betul. Yang jelas, yang pertama sosialisasi. Pentingnya olahraga itu belum kita sosialisasi tingkat dari bawah sampai ke atas. Yang kita bilang kenalkan PON ini, mungkin ada sebagian masyarakat diri itu belum paham juga tentang PON itu. Pertama. Yang kedua, mungkin masalah tadi perizinan dari sekolah-sekolah. Ya memang ada guru-guru atau dosen yang kiranya membatasi mereka untuk berlatih, alasan ini. Tapi kalau kita lihat kepentingan daerah dibawa untuk mengharumkan nama daerah, mungkin diberikan penjelasan mereka akan paham. Atau jam-jam apa sih lain juga. Pak Din yang mungkin perlu disampaikan untuk masyarakat juga begitu ya, untuk membuka persepsi dan juga paradigma di masyarakat bahwa olahraga ini punya masa depan, olahraga ini memang benar-benar prestasi yang harus kita kejar begitu. Ya, betul. Kita ada banyak contoh, banyak contoh dari bukan yang terdahulu, yang sekarang banyak prestasi dan banyak yang udah ya luar biasa kehidupannya mereka. Nah, mereka dari bonusnya PON atau dapat dikumpul dapat wira swasta, kemudian dari mereka dapat pekerjaan, dapat rumah lagi, dan mereka memudahkan masuk salah satu itulah aparatur negara atau apa, mereka dengan prestasi itu mereka bisa membawa dengan asal memenuhi syarat, insya Allah. Tapi yang jelas saya harap dukungan dari masyarakat khususnya Aceh untuk prestasi Aceh ini bukan dari atlet dan pelatih aja, tapi seluruh kita memberikan dukungan. Tapi katakan tadi yang jelas kita perlu dukungan dari semua pihak komponen untuk memajukan olahraga kita di Aceh berprestasi yang sesuai dengan target KONI. Kayak gitu. Dan yang paling penting ini atlet kita nggak patah semangat ya. Pasti. Optimisnya luar biasa. Pasti. Kita berikan motivasi pada mereka, memberikan wejangan-wejangan, yang jelas mereka tuh yang seperti Pak Bahtiar bilang tadi lah, ada rumah juga tuh. Apalagi itu lebih semangat membakar untuk mereka. Ya kita maklumi memang tidak semua atlet yang menengah ke bawah, tapi pada umumnya mereka mengharapkan tuh pekerjaan, mengharapkan dihargai dengan itu, dengan apa istilahnya uang, bonus segala macam, mereka mengharapkan itu juga. Memang tidak untuk kemungkinan mereka mengejar prestasi, mengharumkan nama keluarga mereka dengan olahraga itu. Karena sebenarnya atlet ini bukan hanya modal fisik aja, mereka harus punya kecerdasan juga ya kan. Makanya sebenarnya nggak bisa dikesampingkan gitu ya. Pak Bahtiar, tentu ini menjadi satu motivasi yang besar untuk atlet kita ketika Pak Bahtiar akan menyampaikan apa yang akan menjadi yang mereka raih begitu ya ketika mereka sudah berprestasi di bidang olahraga, khususnya mungkin di Provinsi Aceh, mungkin di samping support system yang belum terbangun dengan baik ini, tapi para atlet kita tetap punya perjuangan yang sangat motivasi kuat dan optimis. Baik. Memang apa yang disampaikan tadi oleh teman kita Pak Din dan Pak Bia, bahwasanya atlet yang berprestasi itu tentu mereka ini sudah berjuang ya, sudah berjuang dalam kancah perang yang luar biasa. Tentu pemerintah dalam hal ini KONI, Dispora itu tetap memberi bantuan seperti bonus ya. Bonus itu yang diberikan itu kalau PON yang lalu itu sekitar 300 juta. Mungkin kalau PON 2024 nanti mungkin hampir bisa 400 ya. Itu tinggi lagi gitu ya. Kalau 400 juta itu itu kan udah cukup lumayan. Itu yang pertama. Yang kedua para atlet itu juga kita upayakan untuk dia bisa
diterima sebagai karyawan atau pegawai kontrak di beberapa instansi maupun di BUMN seperti bank ya. Seperti kita lihat juga Nurul Akma, si Helmi diangkat besi ya. Yeah. Itu mereka ini sudah PNS malahan, sudah mau calon PNS. Jalur itu spesial dari khusus. Menpora ya, Okay. dari Menpora. Udah itu juga pemerintah Aceh juga sudah memberikan mereka ini rumah satu orang satu ya. Udah itu juga bonus kerja. Saya pikir ini masa depan untuk atlet ini cerah. Kalau dia memang berprestasi. Nah, maka semua akan berjuang untuk melakukan bagaimana latihan-latihan dia menuju prestasi. Jadi prestasi itu akan membuat keluarganya ada sejahtera lah ya. Yeah. Baik di keluarganya dia sendiri. Saya pikir udah untuk masa depan dia juga itu sudah ada. Nah ini yang kita perjuangkan. Memang kalau kita menjadikan dia PNS itu kan melalui tes. Yeah. Tes yang cukup sulit dihadapi oleh para atlet ya. Nah jadi satu-satunya jalan kita membantu dia masuk di ABRI. Itu banyak juga yang masuk di Angkatan Darat itu lulus mereka ini. Oke, jalur prestasi. Karena mereka ini juga dibutuhkan memang berprestasi dia. Karena di Angkatan Darat juga ada punya kejuaraan-kejuaraan di satu angkatan dia ya. Seperti merebut Piala Panglima itu kan. Nah, mereka ini semua ada. Dan kita juga mengharapkan dan terima kasih juga kami dari KONI itu, dari Panglima, Kodam sudah juga memberikan izin semua para atlet Angkatan Darat. Nah, itu kan merupakan salah satu motivasi buat atlet. Iya, Nah, ini apa yang disampaikan kerjasama itu tadi. Nanti dari perguruan tinggi juga memberikan izin kepada atlet supaya mereka ini leluasa latihan. Karena latihan kalau hanya 1 jam itu apa yang mau bisa diharapkan? Iya. Baru Dia pemanasan udah closing ya. Satu hari itu harus ada 6 jam latihannya itu. Oke. Baru dia bisa. Oke. Artinya kita juga tuntut keseriusan dari pemerintah begitu ya untuk bisa membantu ini begitu. Nah kalau Pak Bahtiar melihat pemerintah kita bagaimana supportnya ataupun dukungannya terhadap KONI, kemudian atlet kita dan juga PON 2024? Yang sudah kita lihat selama beberapa bulan ini, bahwasanya pemerintah Aceh sudah membantu dana untuk Pelada itu sekitar 32 miliar. Yeah. Nah, kita harapkan dengan Pak PJ Gubernur dan beliau sangat serius untuk membina atlet-atlet kita ini. Mudah-mudahan di anggaran di perubahan itu bisa mendapatkan sama seperti yang lalu, maka kalau dengan pemberian sekitar 30 miliar dalam perubahan ini 4 bulan, tentu anak-anak ini bisa kita kirimkan ke luar negeri, camp di luar negeri. Jadi nanti di begitu Januari 2024 dia itu bersambung terus. Itu baru bisa kita harapkan medali apa yang kita targetkan tadi. 10 besar. Kalau ini tidak diberikan uang, dan Pemprov juga tidak semua punya uang. Nah, Pemprov sebagian punya uang, sebagian tidak. Ini kan kasihan juga nih. Ya, betul. Nah, ini ya sangat kita harapkan nanti pemerintah dalam hal ini juga DPRA siap membantu supaya ini anak-anak kita nih, anak-anak bangsa kita ini bisa juara-juara di Indonesia. Sebagai kita tuan rumah ya. Iya, tanggung jawabnya lebih besar tadi kita sampaikan ya kan. Jangan sampai nggak ada apa-apa kan. Mempertahankan daerah itu sangat ini semua mengharapkan prestasi, medali, tapi uangnya nggak ada kan no sen juga kan. Betul. Jadi hanya omong kosong begitu ya. Baik, Bang Duta, di sisa waktu yang ada nih nanti kalau misalnya seperti disampaikan oleh Pak Bahtiar di perubahan akan ada dana lagi gitu. Kita masih punya waktu yang cukupkah untuk bisa meraih? Sangat cukup karena atlet kita saya rasa tidak ada sebelum PON itu yang berhenti latihan. Jadi finalisasi akhirnya adalah PON. Ketika kita tidak ikut PON, disitulah baru kita memang betul-betul dinyatakan tidak ikut PON. Bahkan H-1 mungkin udah nggak bisa lagi Pak, karena ada sistem administrasi PON. Ya, bisa ada terdaftar. Nah, kemudian lagi bahkan saya tambahkan harusnya kita berekspektasi lebih tinggi dari hanya sekedar memberikan reward seperti bonus rumah dan lain-lain. Saya pernah baca paper
di Australia itu atlet-atlet yang menjelang pensiun, mereka sebelum dikembalikan ke masyarakat dikemkan dulu. Aspek sosialnya diperhatikan dulu. Ingat, atlet ini adalah orang yang Berjasa. Mengorbankan masa mudanya hanya untuk latihan. Nggak ada jam kita buat main-main. Berjasa deh. Kita pagi latihan, siang istirahat, sore latihan. Nggak Tidak ada cukup. waktu Nggak untuk ada yang waktu, lain. nggak ada. Harusnya tidak ada waktu. Itu prestasi. Bahkan tuntutan kita profesional atlet itu 6 jam per hari. Walaupun terkait program-program latihan ada yang 2 jam, 3 jam itu berjalan normal. Nah, yang harus kita perhatikan adalah pemerintah ini melengkapi instrumen-instrumen seperti itu. Kalaupun di Indonesia nggak ada, Aceh harus menjadi model. Yang kedua, lengkapi dengan pendampingan psikolog. Yang menang otomatis dia kembali ke masyarakat, dia sebagai pemenang. Ya. Tapi yang kalah ini uang Aceh aku udah habisin, Iya. fasilitas aku udah dikasih, tapi aku Kalah. gagal. Pasti ada permasalahan-permasalahan psikologis yang terpendam yang mungkin dia nggak akan up, tapi lambat laun kualitas hidupnya akan Jatuh. berdampak. Nah, jadi berikan mereka pendampingan psikologi dan kemudian berikan mereka kesempatan untuk dikembalikan ke masyarakat. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang menganggap terlalu lebay apa yang saya bilang seperti ini. Ya. Nah, tapi ketika kita menyentuh ranah psikologi, Pak, ini nggak main-main. Kalah itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, ini nggak main-main. Oke. Jadi sebelum atlet ini berjuang, kita ukur kesiapan psikisnya. Setelah selesai, kita ukur lagi, bermasalah apa tidak. Nah, harapan saya pemerintah Aceh harus bisa lebih tinggi perhatiannya untuk olahraga Aceh. Harus dilakukan riset-riset lebih lanjut. Benar. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Benar. atlet Makanya kita, gitu ya. semua unsur harus terkait bahu-membahu menghadapi PON ini. Oke, berat sih memang ya. Atletnya masih punya masalah infrastruktur juga sekarang belum Iya, kelar begitu belum ya. kelar. Jadi artinya banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah begitu. Iya. Ini kejar-kejaran memang Betul, begitu ya. betul. Tapi paling penting atletnya sih sebenarnya karena Betul. dia yang akan berjuang begitu ya. Iya. Ya, Pak Din mungkin tambahkan nih apa yang mungkin yang perlu menjadi keseriusan pemerintah begitu ya untuk bisa tadi di samping harus kita punya psikolog khusus sebenarnya untuk bisa mendampingi para atlet kita. Ya. Yang jelas Monep dari KONI ya, Oke. mungkin terjun langsung melihat anak-anak yang berlatih semua, mungkin melihat bagai pengukuran di rutin, pengukuran dari aspek fisik, mental, taktik, mungkin harus dilakukan rutin ini menjelang PON. Kemudian ya jam terbang. Jam terbang. Iya, jam terbang. Itu kalau kami dalam bela diri khususnya jam terbang. Oke. Percaya diri anak-anak itu timbul karena lamanya dia bertanding. Oke, jam terbang Jadi, ini didapatkan kan tidak hanya dari latihan saja begitu ya, tapi kesempatan-kesempatan untuk mengikuti kejuaraan begitu ya. Itu sangat penting. Karena rekor booknya itu berapa kali bertanding, berapa kali menang, itu menentukan anak itu matang nggak matangnya. Kadang-kadang setahun cuma 2 kali kejuaraan ada, cuma 2 kali dia bertanding. Iya. Habis itu dia nggak ada pertandingan, udah kosong melompong. Tapi coba rutin, diberangkatkan ada kejuaraan ini, tanding eksibisi ini. Tapi jangan di wilayah Indonesia dong. Karena kalau kita di Indonesia, kita udah mengukur. Udah pasti ya mereka udah mengukur kita. Tapi kalau di luar itu di atas rata-rata Indonesia lah, Thailand. Nah, kalau perlu Filipina, ya mungkin biaya hidup semua sama saya rasa. Cuman pindah tempat tidur Pindah tempat saya rasa. tidur aja. Yang penting tuh levelnya cuman up tuh lah, begitu mungkin ya. kita punya relasi, kenalan di sana. Yang penting anak-anak makan pola makan halal, tempat ibadah ada. Insya Allah bisa berjalan lah. Mungkin prestasi dapat, karena dekat kok. Kita dekat di sana. Oke. Ini Tinggal pemerintah, perizinan aja yang kita atur. ya, pemerintah harus serius di sini begitu ya. Itu pasti supaya prestasi. levelnya kan meningkat Betul, satu persatu betul. begitu ya. Itu percaya diri anak-anak lebih tinggi, Mbak. Karena betul. mereka melihat orang luar bisa dikalahkan. Apalagi orang Indonesia gitu. Sedangkan mereka orang-orang tuh orang juara-juara Asia. Oke. Mungkin seperti itu. Baik. Mungkin. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah Boleh, satu boleh. ini. Dan pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan,
Dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya pemirsa, kami kembali lagi dalam Aceh Bicara dan kita lanjutkan perbincangan tadi bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah monitoring, ya evaluasi begitu ya, kemudian keseriusan pemerintah begitu ya untuk bisa membina para atlet kita ini naik level begitu ya untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional begitu. Nah ini sepertinya memang berat ya Pak Bahtiar ya. Karena semuanya urusannya adalah duit begitu ya. Tapi sebenarnya Aceh itu kaya dengan uangnya. Mungkin tidak tepat sasarannya begitu ya. Nah, bagaimana KONI bisa bergerak lebih cepat, lebih kuat untuk bisa meminta pemerintah keseriusannya untuk dari segi anggaran olahraga ini harus bisa terdepan gitu. Baik, memang dalam beberapa hari ke belakang memang kita KONI itu sudah mendatangkan Bapeda untuk menyampaikan kebutuhan dana yang diperlukan selama untuk Platda ke depan. Karena tanpa ada Platda itu beberapa bulan ke depan ini, saya pikir sulit sekali di masuk 2024, atlet harus merangkak kembali dari nol. Jadi ini yang kita harapkan dan bahan yang kita adakan audiensi dengan Bapeda, dengan DPR sudah kita lakukan dan dengan Pak Gubernur sendiri juga sudah kita sampaikan. Dan mudah-mudahan ini mungkin dalam godokkan pemerintah dan DPR, kita belum tahu ya. Mudah-mudahan itu kita setiap memantau terus sudah di mana posisinya dan berapa angkanya. Supaya kita bisa panggil kembali Pemprov untuk kita siapkan tahap kedua Platdanya. Tentu tahap kedua Platda ini tentu terjadi peningkatan daripada yang Platda sebelumnya. Mana peningkatannya? Itulah kita mau buat training camp keluar. Apa yang disampaikan tadi itu, umpamanya di Malaysia itu ada beberapa cabang. Ada malahan kita ada kerjasama dengan Uni Soviet. Itu kira-kira 1 tahun yang lalu, pada waktu masa Mualim jadi ketua KONI, itu mereka ini sudah mengadakan kerjasama untuk bidang olahraga. Kita akan kirim beberapa cabang olahraga bela diri ke Uni Soviet. Saya pikir ini salah satu bahwasanya
terobosan kita untuk mengarah ke 2024. Malaysia, Thailand itu tentu negara Indonesia sama itu mengenai biayanya itu, kehidupan. Saya pikir daripada kita pelada di Aceh itu lebih bagus di Malaysia atau di Thailand, karena biayanya juga segitu. Oke. Nah di sana Tapi dari segi kualitas yang bisa didapatkan lebih jam banyak. tryout-nya itu banyak. Apa yang dituntut oleh seorang atlet itu melakukan jam terbang untuk mengevaluasi teknik taktik mereka ini untuk melakukan dalam pertandingan itu. Nah di sana banyak klubnya, banyak yang bisa dilakukan. Kalau kita di Aceh ini kan terbatas, supaya juara Indonesia ada di Aceh, dia mau tanding kemana lagi, ya kan? Oke. Dia Artinya sekarang terus dimonitoring ya pergerakan angka untuk olahraga ya, Ya. atau jangan-jangan perlu orang dalam ya seperti Bang Duta sampaikan tadi supaya ini tetap bisa terpantau dengan maksimal gitu. Cuma yang kita harapkan juga Pemprov juga mengerti kita tidak semua atlet yang kita bawa ke sana. Ya. Tentu ada atlet-atlet Ya. yang kita prioritaskan. Ya, ada Ini skala prioritasnya. kelas-kelasnya akan dapat medali. Baik. Nah itu yang kita Oke, kirimkan. baik, kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin singkat-singkat saja yang disampaikan sebagai closing statement. Kita mulai dari Bang Duta mungkin. Pada intinya semua pihak yang ada di Aceh harus fokus mendukung dan membangun PON ini, karena PON ini bukan cerita tentang event seminggu atau 2 mingguan, tapi PON adalah event yang akan membekas sampai kapanpun hingga nanti PON kembali bisa di Aceh, dan itu butuh waktu mungkin ratusan tahun. Ya. Nah, jadi semua instansi, bahkan pihak swasta, BUMN, semuanya dilibatkan. Kita pernah lihat pada PON-PON sebelumnya atau bahkan kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, provinsi lain menggunakan lambang bank daerahnya yang artinya memang menjadi sponsorship utama. Nah, di kita belum pernah. Oke. Nah, jadi kita minta untuk seluruh pihak jalin seluruh kerjasama yang menguntungkan untuk marwah olahraga Aceh ke depan. Untuk daerah kita gitu ya. Untuk Dari daerah kita. Pak Din? Harapan sama sih semua. Yang jelas kita minta dukungan seluruh untuk kemajuan prestasi olahraga Aceh. Yang kita targetkan mungkin 10 besar Pak. Amin. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa tercapai. Yang jelas semua harus mendukung. Oke. Dari yang kecil sampai yang besar. Oke, baik. Terakhir dari Pak Bahtiar, singkat saja Pak. Kita juga mengharapkan doa dari masyarakat Aceh semua dan seluruh Pemprov dan para atlet. Saya pikir tetap berlatih penuh dengan keyakinan dan semangat. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita akan berhasil untuk meraih medali di PON 2024. Oke, Amin. targetnya 10 besar. Mudah-mudahan Pak Iya, ya, insya 10 Allah. besar. Baik, terima kasih Pak Bahtiar, Pak Din dan juga Bang Duta atas waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam dialog Aceh Bicara, bagaimana kesiapan atlet menuju PON 2024. Semuanya sudah dibahas secara tuntas. Harapannya adalah kita bisa siap 100% untuk mencapai target 10 besar di 2024 insya Allah. Akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.